Halo semua, balik lagi di NV Writing dan kali ini ya emang gue akan membahas sebuah video yang santai sih. Gue akan ngomong ke kamera, sekalian latihan ngomong juga. Ntar handphone gue modinya daring lagi. Ntar gue matiin dulu ya. Tadi gue itu habis nge-record video kan buat kalian yang mungkin belum tahu, gue bikin channel lagi di YouTube ya yang membahas tentang sepak bola dan juga FIFA game ya. Gue bikin channel NV United pastinya, dan ya habis nge-upload video itu tadi sore. Terus gue apa ya, gue sebenarnya udah kepikiran bikin ngomong ke kamera aja gitu. Entah apa yang mau bakal gue ngomongin juga, ya mungkin coba lah menantang diri gue sendiri untuk unscript ya, untuk ngomong tanpa gue pikirin sebelumnya. Karena kalau biasanya gue mesti ngomong, kalau gue ngomong ke kamera atau gue ngomong ke orang lain itu gue harus pikirin dulu gitu. Kalau enggak sih emang ya otak gue lebih cepat memproses kalau gue nulis daripada kalau gue ngomong. Dan ini gue mau coba ya, seberapa gue mampu untuk ngomong ke kamera, ngomong ke kalian tanpa ada skrip. Sebenarnya ada sih satu topik yang emang gue pengen bahas gitu. Dan yang lainnya sih nggak tahu. Sebelumnya ini udah berapa ya, udah nggak tahu keberapa ini coronavirus, dan ya masih terus di Indonesia masih mungkin belum membaik ya, masih gitu-gitu aja. Tapi ya emang gue mau ngingetin terus sama kalian semua untuk mematuhi aturan dari pemerintah, dan juga ya kalau disuruh lockdown ya lockdown, kalau disuruh stay at home ya stay at home. Meskipun gue tahu akan sebosan itu, gue tahu akan apa ya, nggak mengenakan itu bagi teman-teman yang mungkin punya mobilitas yang tinggi, yang sering keluar rumah, sering nongki-nongki sama teman-teman, atau sibuk gitu dengan urusan yang biasa seperti orang-orang yang kerja di kantor atau orang-orang yang kuliah. Pasti merasakan bahwa hari-hari mereka itu kosong, yang biasanya diisi sama kerjaan-kerjaan di kantor, tugas-tugas kampus, kelas-kelas, atau apapun lah. Pasti sudah sangat merasa bosan, sudah sangat merasa bahwa ini apaan sih gitu, sampai kapan kita kayak gini. Tapi ya menurut gua hal terbaik yang mesti kita lakukan ya tetap mematuhi apa yang disarankan atau diperintahkan oleh pemerintah gitu. Karena untuk apapun, bahwa pemerintah sendiri itu nggak akan bisa juga untuk mengatasi pandemi ini gitu kalau kita nggak sama-sama untuk bersatu melawan COVID-19. Nah, gue sebenarnya akan membahas sesuatu terkait kepedulian ya. Mungkin uh, beberapa hal, nggak beberapa hal juga sih sebenarnya, yang kepikiran di otak gue cuma satu, yang adalah sebuah statement yang gue beberapa waktu lalu uh, sempat sempat gue publish kalau nggak salah. Iya, sempat gue publish ya, bahwa menurut gue kepedulian itu adalah hal yang paling gak worth it untuk dilakukan gitu. Karena ya you know lah, balasannya itu nggak seperti apa yang lo lakukan. Misalnya lo nolong orang atau lo berbuat baik kepada lingkungan lo, itu mungkin balasannya tidak akan seperti itu gitu. Lo berbuat menolong seseorang, misalnya lo ketemu temen lo yang lagi kecelakaan. Misalnya kan, ini contoh aja, lo ketemu teman lo yang lagi kecelakaan dan lo nolongin dia gitu. Lo nggak bisa berharap bahwa di suatu saat nanti, jika lo amit-amit lo kecelakaan juga, dia bakal nolongin lo. Nah itu dia, itu hal yang membuat uh, kepedulian itu menjadi tidak worth it gitu. Kita harus sejenak apa ya, dalam tanda kutip, melepaskan fakta bahwa emang ya agama-agama menyuruh orang-orang untuk peduli gitu, dan menyediakan balasan yang besar. Namun ya secara logis lah, balasan yang logisnya itu mungkin tidak ada gitu. Dan menurut gue orang-orang yang ada di dunia saat ini juga berpikir dari logika gitu. Orang-orang untuk peduli itu dia memikirkan eh, hal-hal yang balasan-balasan seperti gue bilang tadi kan. Dia berpikir bahwa jika dia nolongin orang, dia harus dapat impact gitu loh. Dan dengan kehidupan yang menurut gue semakin berdasar kepada logika sekarang, ya kita
harus realistis bahwa orang-orang yang peduli itu nggak sebanyak itu sih, nggak sebegitu banyak, ya nggak sebegitu banyak lah orang-orang yang benar-benar peduli gitu. Dan iya, tapi meskipun peduli adalah hal yang paling nggak worth it untuk dilakukan secara hitung-hitungannya manusia gitu, ya peduli akan apa ya, menunjukkan balasan jika di suatu tempat atau di suatu lingkungan itu emang tidak ada lagi orang yang peduli gitu. Gua ambil contoh lah di tempat, uh, ntar ada tikus sih, kaget gua. Oke, 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 fokus. Nah, di saat nggak ada lagi orang yang peduli sama di satu lingkungan, misalnya di satu kompleks perumahan gitu, orang terbiasa dengan membuang sampahnya cuma di satu tempat aja. Dia nggak, apa namanya, nggak, apa sih itu, dia nggak benar-benar membuang sampahnya di tempat yang benar-benar proper, atau ya sampah berserakan di sana gitu, which is itu tidak ada orang yang ditugaskan untuk mengambil sampah. Dan kemudian emang nggak ada yang peduli gitu di suatu komplek itu. Emang ya udah, sampahnya biarin aja numpuk di sana, nggak perlu ada, apa ya, nggak ada yang mau bergerak untuk membuangnya ke tempat lain atau mencari akomodasi untuk membuangnya. Maka ya kepedulian akan menghukum itu gitu. Sampahnya kemudian akan menumpuk dan kemudian akan datang wabah penyakit, dan itulah yang terjadi gitu. Satu kompleknya mungkin bisa ke terinfeksi dengan penyakit-penyakit tersebut. Gue penasaran siapa yang tadi itu, tikus gitu ya. Ya ini btw emang nggak ada orang lain di sekitar ya, tapi ya udah, ini pastinya jam 8 malam gue ngerekamnya. Dan di tempat ini memang udah cukup lengang sih, karena udah sebulan mungkin, ya udah sebulan ya. Benar-benar sebulan di kampus gue tuh, di dekat kampus, mengadakan kuliah daring. Dan orang-orang juga udah disuruh pulang kok, gue aja yang masih belum pulang. Tapi itu sih menurut gue, peduli emang harus, tapi emang tidak terlihat balasannya gitu. Nah, kita akan next ke bagian dimana ya itu peduli terhadap lingkungan kan, dimana lo bisa lakukan secara kolektif. Nah, selanjutnya itu apakah dasar dari seseorang untuk peduli kepada orang lain gitu. Ya menurut gua dasar dari seseorang untuk bisa care atau bisa peduli sama orang lain itu cuma satu rasa, yaitu cinta. Nah, kenapa? Pasti ada yang nanya sih, bang, rasa simpati, empati, dan juga rasa kasihan mungkin juga mendasari rasa peduli. Iya, bener. Kita bisa aja kan peduli ke seseorang, kita jadi ngebantuin saudara-saudara kita misalnya di tempat yang terkena bencana, itu dengan rasa simpati kita, rasa kebangsaan kita, atau rasa kasihannya kita kepada mereka gitu. Tapi menurut gua untuk care yang berkelanjutan atau peduli yang terus menerus ya, dimana kita intens untuk memperhatikan dan memperdulikan orang lain, itu cuman satu sih, cuman cinta yang bisa gitu. Itulah salah satu, apa ya, magic dari cinta itu sih menurut gua. Karena ya peduli itu lahir dari cinta. Itu yang gue pahami, dan juga yang gue yakin itu gitu. Karena kalau lo nggak cinta sama seseorang, lo otomatis nggak akan peduli sama dia gitu. Tapi kalau lo memiliki, apa ya, perasaan cinta dan sayang kepada seseorang gitu, lo otomatis dengan sendirinya akan berpikir bahwa gue harus memastikan bahwa dia, orang ini baik-baik aja. Dan ya itulah yang nantinya akan menjadi dasar untuk lo peduli kepada orang lain gitu. Dan menurut gue akan memberikan statement yang lagi-lagi bikin kalian akan nggak setuju ya. Seperti tadi gue bilang peduli adalah hal yang paling nggak worth it, gue akan bilang lagi bahwa sebenarnya di dunia ini nggak ada orang yang peduli sama kita. Lah, tunggu, jangan matiin videonya dulu, gue bakal jelasin ya. Sebenarnya di dunia ini ya, mungkin adalah orang yang benar-benar care, benar-benar sayang sama kita gitu.
ada misalnya seperti orang tua kita, keluarga kita, pasangan, kalau yang jomblo yang menurut sabar. Ya, kalau yang punya pasangan ya pasangan gitu kan. Kalau yang apa ya, punya keluarga, ya keluarga kita gitu. Tapi percaya atau tidak, mereka tidak akan sepeduli itu di semua momen dalam hidup kita gitu. Ya bukan bukan apa ya, bukan karena mereka itu nggak sempurna, bukan karena mereka itu pengen nggak peduli gitu. Mereka mungkin pengen untuk selalu ada di tempat dimana kita butuh, di selalu ada dalam setiap problem yang kita hadapi, atau selalu ada lah dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Kita melalui stepping stone-nya dalam hidup, mereka membimbing kita gitu, mengarahkan kita, dan juga membersamai kita dalam melewati rintangan-rintangan tersebut. Namun ya balik lagi bahwa mereka juga adalah manusia yang nggak sempurna gitu, dan mereka juga punya masalahnya sendiri. Itulah kenapa ya lo nggak akan bisa lah mengharapkan bahwa orang akan peduli 100% dengan nasib lo, dengan hidup lo, dengan apa yang lo lakuin. Itu menurut gue nggak bisa ya. Meskipun gue harus akui kepedulian dengan porsi terbesar itu ya buat orang-orang seperti gue yang belum punya pasangan resmi ya, adalah dari orang tua gitu. Karena bagaimanapun mereka yang apa ya, paling dekat sih hubungan kejiwaannya dengan kita, kayaknya mereka adalah orang yang paling dekat. Jadi nggak heran kenapa orang tua itu bisa menjadi orang yang persentase kepedulian itu paling tinggi lah. Mungkin kalau ibu ya, kalau ibu lo sendiri itu mungkin bisa hampir 100%. Karena ya lo bayangin aja lah, lo setiap hari ditelepon, ditanyain apa kabar, ditanyain udah makan belum, uang jajan gimana. Ya nggak tahu sih, tergantung ibunya, beda-beda juga kan. Itu kan menunjukkan bahwa mereka itu peduli gitu loh. Dan seorang ibu sih yang menurut gua satu-satunya orang yang bisa meninggalkan masalahnya dia demi masalah kita gitu. Gue nggak bisa mikir sih kenapa. Ya benar-benar ibu itu layak banget dihargain sih. Kenapa itulah kenapa emang surga juga katanya ada di bawah telapak kaki ibu kan. Ridho Tuhan juga tergantung dari ridhonya orang tua. Karena emang sih ketika orang nih dihadapkan dengan masalah mereka dan juga masalah orang lain, itu normalnya mereka akan duluan masalahnya dulu diselesain baru orang lain gitu kan. Karena mereka juga tersangkut dengan masalahnya. Mereka nggak akan baik-baik aja kalau masalah itu terus berlanjut gitu. Tapi entah kenapa, iya cuma sejauh yang gue lihat ya sepanjang gue hidup sih, yang cuma mau untuk ya udah selesainya orang lain dulu, selesaiin masalah gue dulu, baru maksudnya gue ini dalam diri gue sendiri ya, selesaiin masalah gue dulu, baru ibu gue nanti nyelesain masalahnya sendiri gitu. Dan itu men, itu pengorbanan yang luar biasa sih. Itu tingkat tertinggi dari kepedulian sih menurut gue. Karena nggak banyak orang yang bisa melakukan itu, dan gue yakin juga nggak banyak orang tua yang bisa ngelakuin hal seperti itu. Tapi at the end bahwa emang nggak nyampe 100% juga. Maksudnya nggak seperti lo mungkin masih kecil juga bersama dia 24 jam kan. Tapi ketika lo mulai sekolah, lo mulai misah dari orang tua segala macam, mungkin persentase kepeduliannya akan berkurang karena dia nggak lihat lo setiap saat gitu loh. Dia nggak lihat mungkin baju lo kotor atau apa ya, uh, makanan lo gimana misalnya. Dan persentase itu akan berkurang. Namun ya tetaplah ibu menurut gue sih yang paling gue rasain, yang orang yang paling bisa peduli sama kita itu ibu. Karena nggak tahu kenapa sih, ya kan, ini aneh loh, ibu itu nggak bisa milih untuk mencintai kita gitu. Dia hanya bisa ngelahirin anak, nggak bisa juga milih anaknya seperti apa nih, cuma bisa ngelahirin doang. Dan dia dipaksa oleh keadaan untuk mencintai anak yang dia lahirkan. Dan hampir semuanya berhasil loh. Nggak jarang kan kita dengar ibu yang ya meskipun ada lah, karena berita pasti memberitakan hal yang jelek kan tentang, kalau yang bagusnya jarang juga diberitakan. Kalau yang normal ya, berita pasti memberitakan hal-hal yang tidak normal. Tapi dari 1 juta orang ibu, mungkin
nggak nyampe satu kasus kali ibu yang kasar sama anaknya atau benci sama anaknya, mungkin nggak nyampe satu kasus ya. Dan most of them gitu, sebagian besar dan dari mereka itu iya sayang jadi kepada anaknya. Itu berhubungan dengan apa yang uh, di post oleh teman gue di Instagram sih tadi. Dia ngomong gini, lebih milih nyaman dulu untuk melakukan sebuah hal dari baru kita biasa, atau biasa dulu milih kita biasain dulu melakukan sebuah hal baru nyaman. Nah itu kalian bisa pilih tuh, pilihannya susah tapi itu tergantung kepada kalian masing-masing ya. It's not about right and wrong. Dan tapi emang apa ya, dari kasus dari ibu tadi sih ya, dia biasa gitu, biasa dan nyaman, dan jadi menyimpan cinta yang sebesar itu kepada kita. Dia membuktikan bahwa ya lo nggak harus nyaman kok untuk melakukan sebuah hal. Dan ini baru gue sadarin juga sih pas gue ngomong tadi ke kalian. Iya, btw gue di cuci tangan ya. Gue megang-megangin ini dari tadi, atau megangin ini ya. Gue di cuci tangan sih. Gue tahu di ngobrol seperti ini tangan gue akan kemana-mana, karena ya gue bukan tipe orang yang gerak-gerakin tangan saat bicara gitu, tapi gue lebih senang nyentuhin apa gitu kalau gue lagi ngomong, biar nggak gugup ya. Tapi itu sih, menurut gue cinta adalah satu-satunya kunci untuk orang itu bisa menjadi peduli. Jadi jangan bilang lo akan peduli kepada seseorang kalau lo nggak bisa mencintai dia gitu. Nah, lanjut ke cinta mungkin lah. Ya cinta sih udah makanan sehari-hari kita sih. Emang apa ya, hal yang biasa lah kita rasakan, dan kita pun punya definisi sendiri terhadap cinta gitu. Seperti yang pernah dulu gue bilang, bahwa setiap orang itu punya definisi berbeda-beda tentang cinta. Dan iya, menurut mereka definisi mereka adalah yang paling benar gitu. Lo nggak bisa nyalahin juga. Misalnya di post oleh seseorang bahwa cinta adalah apa ya, pengorbanan, cinta adalah hal terindah yang pernah gue miliki misalnya, dan lo nggak bisa protes. Misalkan lo nih nggak ngerasain bahwa lo nggak pernah dicintai, jadi lo ngerasain dong bahwa cinta nggak hal terpenting kok. Gue bisa hidup kok dengan nggak pernah dicintai siapapun. Misalnya lo punya masa lalu yang benar-benar suram ya, iya misal gitu, gue nggak nyebut orangnya juga, tapi lo nggak bisa tetap nyalahin orang-orang yang ya di rumahnya sweet gitu sehingga penuh cinta, dan dia menganggap bahwa cinta adalah hal terbaik yang mereka miliki. Misalnya mereka nggak sebenarnya nggak punya harta berlimpah, nggak punya kesenangan hidup yang mewah gitu, tapi mereka punya cinta. Jadi cinta menurut mereka memang hal terbaik yang mereka miliki. Dan lo mau ngomong apa, mereka yang rasain kok, bukan lo gitu. Jadi iya, definisi cinta menurut setiap orang memang berbeda-beda ya. Namun apa ya, menurut gue cinta itu adalah tentang penerimaan sih, lebih ke tentang penerimaan. Karena nggak akan ada cinta kalau lo nggak bisa menerima apa yang mau lo cintai. Jadi untuk mencintai sesuatu lo harus belajar menerima dulu. Bukan berarti lo belajar menerima nih sesuatu itu nggak akan bisa untuk lo perbaiki nantinya. Misalnya lo apa ya contohnya, misalnya lo menemukan nih sebuah lingkungan baru yang bener-bener nggak bagus buat lo gitu. Misalnya lo pindah ke rumah yang kecil, misalnya rumah yang mungkin kotor dan sedikit nggak layak gitu. Tapi lo berusaha untuk mulai mencintai rumah tersebut, karena emang lo akan ada di sana dalam waktu yang cukup lama, at least sampai lo punya uang buat beli rumah yang lebih bagus ya. Dan nggak mungkin kan setiap hari lo mau pulang ke rumah dalam keadaan mumet, dalam keadaan lo terus-terusan mengutuk kenapa sih gue harus tinggal di sini gitu. Jadi lo kemudian belajar mencintai, dan di titik itu sih gue berpikir bahwa ya lo harus terima rumah itu dengan apapun kondisinya gitu. Meskipun awalnya sedikit, pasti lo adalah kepikiran bahwa lo nggak suka dengan ininya, dengan lotengnya misalnya yang bocor, atau dengan lantainya yang nggak di keramik dengan baik. Tapi
at the end of the time-nya, ketika lo memutuskan untuk mencintai rumah tersebut, lo akan menerima apapun yang ada di sana gitu. Dan itu sangat susah menurut gue, dan gue pun jujur di beberapa kesempatan gue nggak bisa ngelakuin seperti itu gitu. Tapi bukan berarti setelah lo mencintai lo akan ya udah terima aja gitu. Ketika kalau hujan mau masuk masuk aja, kalau tikus mau datang silahkan datang gitu. Enggak juga. Lo mungkin bisa perbaiki sesuatu tersebut, dan juga ini berlaku tentang seseorang ya. Mungkin nggak terima apa ya, lo nggak bisa menerima seseorang, ya lo bisa perbaikin lah pelan-pelan. Dan tentu saja jika itu konsepnya adalah seseorang, itu lebih easy ya, lebih gampang, karena cinta itu sendiri yang akan membuat uh, saling melengkapi atau saling menyempurnakan tersebut. Karena nggak ada istilahnya orang menjadi lebih sakit karena cinta gitu kan. Kalau lo akhirnya menjadi lebih tersiksa dan juga lebih nggak nyaman, itu menurut gue sih bukan cinta sih. Itu bisa jadi cuma ya hawa nafsu lo doang saat lo memiliki dia gitu. Kalau cinta yang tulus sih harusnya ya bisa lah saling melengkapi, saling menerima gitu kan. Dan ya balik lagi ke konsep orang, ya kalau lo mencintai seseorang bukan berarti lo akan terima apa adanya. Misalnya lo suka sama mantan preman, bukan berarti lo akan terima aja dia enggak mantan preman ya. Kalau mantan preman udah tobat lah. Lo mencintai preman bukan berarti lo akan terima-terima aja dia malakin orang gitu. Bisa jadi besok keluarga lo yang dipalakin sama dia. Nah, jadi gitu, dalam cinta lo bakal punya hak kok untuk memperbaiki gitu. Dan justru caranya lo akan memperbaiki itu lebih baik lagi gitu, karena perasaannya udah saling apa ya, gue sok pakar kali ngomong cinta ya, ada saling terkait atau udah saling tersambung satu sama lain gitu kan. Jadi nggak terlalu susah lah kalau untuk memperbaiki gitu. Dan sebenarnya ya dua individu yang saling mencintai itu adalah seperti apa ya, ya potongan puzzle sih kalau gue bilang. Potongan puzzle yang emang pas aja, akan pas di suatu bentuk gitu. Misalnya lo ngerti gak sih ada puzzle yang bentuknya macam-macam gitu kan. Nggak sembarangan puzzle itu bisa disambungkan dengan yang lain biar sinkron gitu kan. Kalau bocah mah nyusun puzzle lah tergantung topiannya aja, gambarnya nggak perlu diituin gitu kan. Kan ntar ada ibunya atau temannya juga yang ngeberesin. Tapi kan nggak, kalau orang yang benar-benar adalah pengen nyusun puzzle menjadi sebuah ya gambar atau lukisan yang indah, pasti dia akan memikirkan gitu. Dia akan memikirkan bagaimana satu apa ya, satu pecahan puzzle atau satu buah puzzle yang kecil itu cuma bisa ditaruh di satu tempat gitu, nggak bisa di tempat lain dan hasilnya akan sama, nggak bisa, karena dia memang pas tempatnya di sana. Begitulah menurut gua apa ya, dua orang yang saling mencintai gitu, dia akan masuk di gerigi yang berlawanan dari yang udah ada gitu kan. Dia artinya dia akan menjadi pelengkap dari kekurangan-kekurangan lo. Misalnya lo orangnya temperamen nih, entah kenapa lo akan ditemukan aja dengan orang yang ya sabar ya, bisa menerima temperamen lo sembari ya dia akan pelan-pelan mengubah itu gitu. Gua udah banyak lihat sih kasus dimana orang bisa kayak apa ya, mereka udah kenal setahun nih berdua, tapi emang misalnya cowoknya ini temperamen banget, tapi yang ceweknya ketika apa ya, ketika di wawancara dia bilang bahwa ya udah gue bisa nerima itu gitu kan. Secara logika nggak hampir nggak mungkin dong ada cewek yang mau dikasarin atau mau nerima cowok yang temperamen gitu kan. Tapi entah kenapa ya, menurut gue cinta punya jalannya sendiri sih menuju apa yang dia butuhkan dan juga apa yang terbaik buat dia. Tapi balik lagi bahwa cinta itu nanti akan melahirkan iya ya kepedulian tadi, kepedulian dan untuk
merubah seseorang menurut gue. Eh, dengan lo mencintai seseorang, lo akan eh, peduli dengan keadaan dia, akan berusaha menjadikan dia lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Terus apa lagi ya? Hmm, oke, udah peduli dan cintanya udah. Mari kita lihat apa yang bisa gue ngomongin lagi. Ntar. Oke. Oke, jadi itu tadi ya untuk kepedulian dan juga cinta ya. Gue mau udah lumayan juga sih gue ngomong ya. Tapi emang masih apa sih gitu. Ya, ya gue ngomong kayak gini emang udah based on experience sih, nggak ada. Gue selalu bilang di apa ya, ini hitungannya podcast nggak sih? Ya anggapnya podcast lah. Envy Gabut Talk yang seperti biasa yang gue ngomong ke kamera aja. Ini bisa dibilang podcast karena ya lo sebenarnya nggak perlu lihat ya gue lagi gini-gini atau apa, lo cukup dengerin suaranya gue aja. Kalau mau lihat gambar gini-gini ya nggak usah gitu. Jadi lo bisa sambil itu, sambil kerja, mungkin sambil bikin tugas atau sambil apa gitu, sambil ya deadline di kantor. Kalau misalnya mau denger ya lo bisa buka tab yang lain aja, nggak harus tetap di sini gitu ngeliatin wajah gue yang cuman gini-gini aja sampai videonya kelar. Nanti nggak tahu berapa lama, mungkin bentar lagi kelar sih. Tapi ya balik lagi nggak tahu kemana. Gue juga udah nggak tahu kemana mesti balik ya. Jadi itu sih kesimpulan dari video ini, bahwa nggak ada kepedulian tanpa cinta sih, dan cinta hanyalah satu-satunya alasan untuk seorang menjadi peduli. Itu menurut gua. Kalau menurut kalian beda, silahkan komen di bawah. Kalau yang nggak setuju atau yang punya pendapat lain, silahkan komen, kita bisa diskusi nanti. Dan juga seperti biasa komen-komen juga untuk video-video selanjutnya. Gue masih bakal ngerekam setelah ini, tapi nggak dengan topik ini ya. Gue mesti apa ya, mesti berhentiin dulu dan merekam lagi gitu, karena topiknya benar-benar beda. Dan mungkin itu aja sih untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga gue lupain outro and view rating ya. Ya, terima kasih udah nonton dan see you. Ya udah sama aja lah. Ya gue by the way, buat kalian yang belum tahu, gue tadi kan udah bilang di awal juga sih, gue barusan bikin kemarin sih sebenarnya, gue bikin channel lagi yang temanya sepak bola ya. Jadi kalau misalnya hal-hal tentang sepak bola yang mau gue bahas, gue akan bahas di sana. Dan hal-hal yang berbau apa ya, kehidupan atau pribadi atau podcast seperti ini, dan juga nantinya akan berhubungan dengan perbukuan juga. Kalau misalnya uh, itu cuacanya udah kembali normal ya. Cuacanya normal aja sih. Kalau kondisi ini COVID-19 udah kembali normal seperti sebelumnya, gue mungkin mau juga apa ya, gue misalnya cari-cari buku aja gitu di Gramedia kan, ntar gue review sembarangan. Tapi atau ada kalian mau nyuruh gue nge-review apa gitu, gue mungkin bisa, kalau bisa pesan bukunya secara online ya, dan gue akan review di sini. Meskipun ya akan lama sih. Sekarang kan pengiriman paket tuh lumayan bermasalah, tapi ya bisa lah gitu. Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar, nanti gue akan coba pelajari lebih lanjut lagi. Oke, see you in the next video and bye.